bisa terjadi gelombang PHK berikutnya dari retail ya, khususnya yang mal yang baru saja buka. Tetapi ini tentu peringatan bagi pemerintah dan pusat maupun daerah, kompensasi apa yang diberikan kepada mereka yang terkena PHK ya, desain dari kebijakan apa ini yang tampaknya belum berubah. Kita tidak melihat kejelasan desain untuk nanti mereka yang ter-PHK setelah diketatkan perekonomiannya. Nah, saya lihat areanya baru aturan yang melarang, tapi tidak sampai kepada aturan yang membuat orang mau bertahan di rumah, dan tentu kalaupun di PHK ada kompensasi apa gitu yang bisa membantu. Saya pikir ini mungkin yang harus ditinjau dari sisi kebijakan ya, apakah bantuan sosial yang digulirkan itu juga bisa mengena kepada mereka yang ter-PHK karena proses ini gitu ya, termasuk pedagang retail yang di mall tadi juga gitu ya. Dan juga tentu UMKM ya yang jamnya juga dibatasi gitu ya. Jadi ini PR besar di sini. Ya saya pikir baru aturannya di level melarang, tetapi belum kepada kompensasi supaya orang mau bertahan untuk di rumah, tapi tidak kehilangan pencarian, tapi karena dapat kompensasi dari pemerintah gitu ya. Nah, saya pikir alokasi anggaran tampaknya harus bisa didesain ke sini, karena kalau kita lihat APBN itu pertumbuhan yang pesat itu bukan kepada bantuan sosialnya ya, tetapi banyak anggaran infrastruktur kalau kita lihat APBN 2021 kan. Jadi ini pertanyaan lagi lah, bukannya yang kolaps itu adalah UMKM. Ya? Kurang tepat guna, lebih banyak di infrastruktur bukannya di bantuan sosial karena kita masih belum lepas pandemi. Ya, justru itu yang menarik. APBN 2021 kita, kalau lihat proporsi anggaran yang dialokasikan dari pertumbuhan sisi belanja, itu banyaknya ke arah infrastruktur, ya, pembelian senjata atau alutsista atau Polri atau apa gitu ya. Jadi ada perumahan gitu. Ini tanda tanya besar kan. Sebetulnya kan kita masih dalam situasi recovery untuk COVID ya. Jadi anggaran kesehatan, anggaran bantuan sosial, ini kan tampaknya harusnya yang besar gitu ya, UMKM gitu ya. Ini hal-hal yang harusnya besar di situ. Naiknya harusnya pesat karena masih kita tahun 2021 ini belum selesai untuk menyelesaikan masalah kesehatan dan masalah masyarakat yang tertimpa kesulitan karena PPKM ya, karena harus ter-PHK atau dirumahkan gitu. Nah, ini yang sebetulnya bisa dilakukan pemerintah untuk merevisi anggaran fiskal kalau memang dirasakan bantuan sosialnya nanti kurang. Karena ini teriak-teriak ini UMKM, orang yang retail ya, pedagang katakanlah mall tadi ditutup, itu banyak pedagang retail. Ya, jadi ini pun juga harus difikirkan untuk memberi insentif pada mereka supaya mereka mau patuh ya secara masyarakat karena memang perlu makan kan. Nah, sementara ya untuk anggaran yang sifatnya infrastruktur, bangun jembatan, rumah, jalan gitu, itu ya itu yang harusnya dikurangi atau stagnan ya. Jadi saya mikir ini yang harus dipikirkan untuk revisi fiskalnya supaya masyarakat mau dengan sukarela berubah sikap. Ya karena apa, kan nggak bisa orang dipaksa dirumahkan lalu nggak makan gitu kan. Dan anggaran bansos yang kemarin pun desain yang sekarang belum jelas kan, apakah diberikan uang tunai atau masih diberikan barang. Kalau diberikan barang masih ada kemungkinan seperti kasus yang lalu bocor gitu ya, tidak sampai ke masyarakat. Ya, jadi ini hal-hal ini yang harusnya didesain ulang. Bagaimana kompensasi kepada pedagang retail, UMKM, masyarakat kelas menengah bawah khususnya. Ya, jadi jangan difikirkan lebih banyak ke infrastruktur, tapi ke masyarakat menengah bawah. Dan tentu ada anggaran kesehatan, percepat vaksinasi gitu. Ini yang saya pikir fokus dari anggaran tahun ini harusnya. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.